Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya ke materi yang ketiga mengenai destilasi. Ya. Oke, ini materi ketiga ya mengenai destilasi. Ini sebenarnya pernah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Di materi yang kedua mengenai perbedaan destilasi dan evaporasi. Ya. Jadi kalau kemarin sempat saya jelaskan bahwa evaporasi dan destilasi ini prinsipnya adalah sama, ya, yaitu penguapan. Nah, hanya yang berbeda adalah sampel yang digunakan ya. Jadi kalau kemarin evaporasi ya sampelnya adalah padat dan cair, ya kalau destilasi berarti kedua-duanya adalah cair ya, baik itu sampel maupun parutnya adalah cair, ya yang berbeda adalah titik didihnya ya. Oke, jadi ini destilasi ya merupakan metode pemisahan ya dua campuran senyawa yang memiliki perbedaan titik didih. Nah, destilasi ini tidak melibatkan reaksi kimia ya, jadi hanya fisika saja ya, yaitu dengan cara tadi ya kita ingin melakukan proses penguapan ya pada titik didih tertentu ya agar kedua larutan tersebut ya campuran larutan tersebut dapat terpisahkan. Oke, nah ini pengelompokan dari destilasi. Jadi yang pertama ada berdasarkan prosesnya ya, berdasarkan proses ada yang kontinu ya terus menerus dan ada yang batch ya atau bertahap. Kemudian yang kedua ini berdasarkan basis tekanan operasinya ya, terbagi menjadi dua, ada yang atmosfer, vakum dan tekanan ya. Kalau atmosfer berarti dia hanya memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, kalau vakum dan tekanan berarti ada gaya tarik. Nah, kalau vakum berarti ada gaya tarikan dari bawah gitu ya. Kalau tekanan berarti ada gaya tekanan ya dari arah atas. Tapi kedua-duanya sama ya menggunakan atau memanfaatkan gaya tarik atau gaya dorong ya untuk mempercepat proses destilasi. Kemudian yang ketiga berdasarkan komponen penyusun ya. Ada destilasi sistem biner ya untuk dua komponen saja dan ada yang multi komponen artinya komponennya lebih dari dua. Kemudian yang keempat ini berdasarkan sistem operasinya ya terbagi menjadi dua, ada single stage, ada multi stage. Nah, kalau single stage ini berarti hanya satu tahapan saja, gitu ya. Kalau multi stage berarti ada beberapa tahapan atau kita sebut sebagai tadi batch, ya, beberapa tahapan. Sementara yang single stage berarti dia continue, ya, terus menerus. Oke, itu pengelompokan destilasi. Nah, ini pengelompokan secara umum. Nah, ada yang sederhana, ada yang bertingkat, ya, ada vakum, ada kering, dan ada azeotrop. Nah, tapi yang akan kalian nanti praktikkan ya di praktikum kimia organik ya nanti ada yaitu perbedaan destilasi sederhana dan bertingkat gitu ya. Nah, untuk yang vakum, kering dan azeotrop biasanya ini tidak dipraktikkan gitu ya, jadi hanya sederhana dan bertingkat saja atau fraksional. Oke. Nah, ini perbedaannya ya kalau yang sederhana ini untuk memisahkan dua campuran senyawa dengan perbedaan titik didih yang lebih besar gitu ya kalau sederhana. Titik didih yang lebih perbedaan titik didihnya besar ya. Besar itu artinya di atas 30 derajat Celcius. Nah, kalau yang bertingkat ini untuk memisahkan senyawa yang perbedaan titik didihnya kecil ya atau biasanya lebih kecil dari 30 derajat Celcius. Contohnya apa? Contohnya misalnya air dan etanol ya. Air di 100 derajat Celcius sedangkan etanol di 70. Berarti bedanya 30. Nah, bisa gunakan yang destilasi sederhana. Yang bertingkat contohnya toluene benzen ya. Perbedaan titik didihnya 10 sampai 20 derajat Celcius. Karena kurang dari 30 gitu ya. Jadi harus menggunakan destilasi yang bertingkat. Nah, ini selanjutnya mekanisme destilasi ya. Jadi yang pertama ini pada saat campuran larutan diberikan panas, nah maka molekul di dalam larutan akan bergerak secara kontinu. Nah, kemudian yang kedua, ini sebagian kecil dari molekul ini memiliki energi kinetik ya atau energi gerak yang cukup untuk meninggalkan fase cairan. Dan yang ketiga, nah gerakan kinetik tersebut ini akan menekan ya secara berlawanan terhadap tekanan atmosfer di atas permukaan larutan dan kita kenal sebagai tekanan
uap gitu ya. Jadi tadi proses destilasi ini eh, ada proses pendidihan gitu ya. Pendidihan ini adalah untuk mempercepat proses penguapan di mana diharapkan senyawa atau larutan yang memiliki titik didih yang lebih rendah gitu ya akan menguap lebih dahulu dibandingkan yang titik didihnya jauh lebih tinggi. Oke. Kemudian yang keempat, jadi pada kondisi tekanan uap lebih kecil dari tekanan atmosfer, hanya molekul senyawa yang berada di permukaan saja itu ya, yang akan terlepas dan menguap, yang kita kenal sebagai evaporasi. Nah, kemudian pada tekanan uap setara dengan tekanan atmosfer, ini maka seluruh molekul larutan akan bergerak, ya, sehingga terjadilah proses pendidihan. Ya, jadi ini bedanya kemarin ya, evaporasi ya atau penguapan dan pendidihan. Ya. Jadi kalau evaporasi ini tekanannya lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Ya, jadi tekanan sistem lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Nah, kalau yang pendidihan ya karena ada proses pemanasan ya atau peningkatan suhu, maka tekanan sistemnya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan tekanan di atmosfer atau di lingkungan. Oke. Nah, kemudian yang keenam, pendidihan ini akan menyebabkan seluruh ikatan molekul senyawa terlepas ya, kemudian terjadilah proses penguapan. Nah, uap akan melalui proses pendinginan sehingga akan terjadi rekondensasi ya menjadi cairan kembali dan dikenal sebagai destilat gitu ya. Jadi kalau kemarin di evaporasi kita kenal istilah kondensat dan konsentrat gitu ya. Kondensat di mana adalah pelarut yang sudah terpisahkan dari ekstrak kentalnya gitu ya, atau dari ekstrak cairnya. Kita kenal sebagai kondensat. Nah, di sini pun sama, destilat adalah cairan atau pelarut gitu ya yang sudah terlepas dari campurannya gitu ya. Jadi awalnya bercampur ya, kemudian terpisah menjadi destilat. Ya, jadi nantinya diharapkan dua cairan yang bercampur itu terpisah. Gitu ya. Contohnya tadi air dan etanol. Yang kita harapkan adalah si etanolnya terpisah dengan air. Gitu ya. Oke. Nah, ini jadi untuk masing-masing komponen gitu ya. Jika tekanan uap diplot versus temperatur, ya jadi uap terhadap temperatur, maka pada sistem terjadi peningkatan tekanan uap ya secara eksponensial ketika temperatur mendekati titik didih. Ya. Ini contohnya isobutil alkohol gitu ya. Jadi dia akan mengalami proses pemisahan gitu ya apabila sudah melewati titik didih gitu ya. Titik didih kapan terjadi ya apabila tekanan atmosfernya lebih kecil gitu ya dibandingkan tekanan sistem. Nah, ini akan terjadi di sini ya proses pendidihannya gitu ya. Ini peningkatan tekanan ya berbanding lurus dengan peningkatan suhu ya di mana kalau suhunya terus naik maka otomatis tekanannya pun dia akan naik ya. Oke, nah ternyata destilasi pun ini didasari gitu ya oleh persamaan ya. Ini ada hukumnya, hubungan antara tekanan uap dan temperatur tadi ya dijelaskan oleh persamaan Clapeyron ya. Jadi P sama dengan P0 eksponensial tadi ya dikalikan dengan minus delta H per R ya dikalikan 1 per T ya T awal T akhir ya dikurangi 1 per T0 ya T awal. Nah, di mana tadi P0 ini adalah tekanan uap yang diketahui ya nilai T0 temperatur yang diketahui ya dalam bentuk Kelvin. Delta H ini panas penguapan dari cairan dan R adalah konstanta gas ya nilainya 3,14 ya Joule per mol per Kelvin. Nah, ini tadi ya proses terjadinya destilasi ya jadi suatu campuran ya dari dua atau lebih cairan yang volatil ya atau mudah menguap. Nah, masing-masing cairan memberikan kontribusi parsial kepada tekanan uap keseluruhan ya. Jadi P campuran atau tekanan campuran sama dengan P campuran A ditambah P larutan B gitu ya, larutan A ditambah larutan B dan seterusnya apabila memang lebih dari dua komponen. Nah, pada saat penjumlahan dari tekanan parsial ini ya sebanding dengan tekanan atmosfer ya atau tekanan di atas campuran, campuran akan menguap.
Nah, hukum ini menyeratkan bahwa jika suatu campuran dari cairan yang berbeda volatilitasnya dipanaskan sampai mendidih, ya, dan kemudian uap yang terkondensasi ditampung, maka hasilnya akan kaya oleh senyawa yang lebih mudah menguap, gitu ya. Jadi tadi contohnya air dan etanol. Air di 100, etanol di 70. Nah, apabila kita panaskan suhunya sampai sekitar 70, ya, atau lebih dari 70 di kisaran 80, tapi tidak boleh melewati titik didih dari air, gitu ya, maka nanti di dalam labu destilat, ya, yang akan lebih tinggi konsentrasinya adalah etanol, gitu ya. Karena yang diharapkan memang seperti itu ya, terpisah antara etanol dan air. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lebih mudah menguap sama dengan tekanan parsial lebih tinggi, ya, tapi titik didih lebih rendah. Nah, hal ini menjadi dasar dari penggunaan destilasi ya sebagai salah satu teknik untuk pemisahan dan pemurnian dari campuran cairan. Oke. Kemudian ada hukum lain ya yang mendasari destilasi yaitu hukum Raoults ya. Jadi memperjelas hukum Dalton ya yang mengilustrasikan bahwa kontribusi dari tekanan uap masing-masing komponen ini berhubungan dengan fraksi mol ya dari masing-masing komponen tersebut di dalam campuran pada hubungan antara fase cair dan fase uap. Nah, ini adalah rumusannya ya. Jadi P campuran sama seperti tadi ya. X dari campuran A ya dikalikan P dari campuran A ditambah X dari dari larutan B ya ditambahkan P dari larutan B. Nah, pada titik didihnya jadi seperti ini ya. P atmosfer sama dengan XA dikalikan PA ditambah XB dikalikan PB ya untuk sistem dua komponen. Ya, jadi kalau komponennya lebih tinggal kita tambahkan saja. Oke, komposisi dari komponen pada uap yang terkondensasi bergantung pada volatilitas ya atau nilai P tadi dan konsentrasi ya atau banyaknya larutan tadi ya atau kita lambangkan dengan X ya komponen tersebut pada campuran awal. Oke, jadi tadi jangan dilupakan tadi ya hukum Clausius tadi dia lebih ke perbandingan temperatur dan tekanan uap gitu ya. Nah, kalau tadi yang Raoults, nah dia menghubungkannya dengan volatilitas dan konsentrasi ya dari campuran larutan. Oke. Nah, ini jadi dapat disimpulkan kalau kita gabung gitu ya, persamaan Clausius-Clapeyron tadi dan hukum Raoults. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi penjumlahan fraksi mol dari semua komponen harus sama dengan 1, ya jadi 1 sama dengan XA, tadi konsentrasi A ditambah konsentrasi B. Kemudian substitusi persamaan untuk komponen tunggal terhadap hukum Raoults. Ini XB sama dengan 1 min XA. Ya, jadi P atmosfer ini jadi XA ya dikalikan PA ditambah 1 min XA tadi ya karena XB-nya ini ya. Jadi ini kita masukkan ke sini dikalikan dengan PB. Nah, maka pengembangan dan penyusunan ulang dari persamaan di atas nah kurang lebih seperti ini. Ya, jadi XA sama dengan P atmosfer dikurangi PB dibagi PA dikurangi PB. Nah, kemudian disubstitusikan kembali gitu ya. Persamaannya jadi XA sama dengan P atmosfer dikurangi PB ya PA dikurangi PB tadi ya. Nah, dari persamaan Clapeyron ya seperti ini tadi ya, tinggal kita masukkan. Nah, maka hasil akhirnya persamaannya adalah seperti ini ya untuk penggabungan tadi hukum Raoults dan Clausius-Clapeyron. Oke. Nah, ini tadi ya hubungan temperatur dan fraksi mol. Tadi kalau tadi ada hubungan temperatur dan tekanan gitu ya. Nah, ini hubungan temperatur dan fraksi mol ini pun sama ya. Grafiknya sifatnya eksponen. Oke. Tadi ya kita telah membahas ya tadi komposisi cairan berhubungan dengan temperatur didih ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada fase uap? Nah, ini komposisi fase uap dijelaskan oleh hukum Dalton. Ya, yang tadi ya. Jadi total tekanan adalah tekanan A ditambah tekanan B. Nah, kemudian kita substitusikan dengan hukum gas ideal ya di mana tekanan A sama dengan Na ya dikali RT dibagi dengan nilai V ya atau volume. Nah, dengan menghilangkan bentuk yang sama, nah kita akan mendapatkan bahwa rasio masing-masing komponen terhadap tekanan uap total adalah PA per P total
ya sama dengan Na per N total. Nah, kemudian disubstitusi menjadi seperti ini ya. Menjadi XA vapor ya atau yang menguap sama dengan XA liquid ya masih dalam bentuk cairan dikalikan dengan tekanan A dibagi 760 ya mm Hg. Ini adalah tekanan lingkungan. Oke, nah jadi kalau kita gambarkan grafik ya seperti ini ya. Jadi kalau untuk A ini grafiknya seperti ini ya, eksponen dari bawah kemudian lama-kelamaan meningkat gitu ya. Nah, berbeda untuk yang larutan B ya. Larutan B awalnya dia sama ya sebenarnya ya. Lama-kelamaan dia pun meningkat tapi jeda waktu yang berbeda dengan yang A. Nah, mungkin saja yang A ini, larutan yang A ini titik didihnya lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan larutan yang B. Oke. Nah, ini masih yang tadi ya. Jadi kita dapat tentukan titik didih campuran gitu atau garis cairan gitu ya, kapan keduanya akan terpisah. Kemudian komposisi dari uap ya, atau garis uap yang menunjukkan berapa banyak pengkayaan pada komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah ya. Jadi kita proyeksikan menggunakan grafik ya. Oke, nah seberapa efisien? Nah, kita gunakan grafik ini untuk mengilustrasikan ya apa yang terjadi pada destilasi sederhana. Nah, ini andaikan kita punya ya campuran toluen benzen 80-20 ya. Jadi toluennya 80 mili gitu ya, benzinnya 20. Nah, campuran ini akan dipisahkan dengan destilasi sederhana ya. Nah, dari grafik kita bisa melihat bahwa campuran mendidih pada 100 ya. Nah, ini liquid line ya, ini garis liquid, jadi ke bawahnya ini masih liquid ya. Ini masih vapor atau sudah menguap ya. Oke, nah uap ini dikumpulkan dari campuran 80 banding 20 tadi ya, diperkaya oleh komponen dengan titik didih yang lebih rendah. Nah, kita dapatkan rasio ya dalam komponen uap sekarang adalah 55% toluen ya, 45%-nya benzen ya. Nah, berdasarkan analisis tersebut, nah kita melihat gitu ya bahwa destilasi sederhana ini tidak 100% efisien untuk memisahkan dua cairan ya. Karena tadi ya, kenapa tidak efisien ya karena memang jaraknya cukup dekat gitu ya. Jadi sedikit jadi ada kemungkinan cairan yang masih bercampur. Nah, jadi ini destilasi sederhana itu sebaiknya digunakan tadi di mana perbedaan titik didihnya memang harus di kisaran di atas 30 sampai 40 derajat Celcius baru kita bisa pisahkan dengan sederhana. Nah, tapi kalau di bawah itu kita tidak bisa, kita harus gunakan yang bertingkat. Nah, salah satu cairan yang ini sudah terpisah kira-kira 90% murni gitu. Jadi diharapkan ketika kita pisahkan dengan menggunakan yang sederhana ya, syaratnya tadi titik didihnya di atas 30, maka diharapkan nanti pada saat keadaan murni itu persentasenya sudah mencapai 90 derajat 90% ya, 90% lebih. Nah, ini biasanya destilasi sederhana ini untuk memisahkan pelarut murni dari solut yang non volatil ya. Teknik destilasi yang paling umum digunakan untuk menghilangkan solvent pada reaksi organik untuk mendapatkan produk. Nah, ini kemudian destilasi fraksional. Ya, jadi kalau tadi sudah kita bahas destilasi sederhana dan bertingkat, ini destilasi fraksional ya dengan memanfaatkan dua atau lebih siklus penguapan ya, kondensasi untuk menghasilkan pemisahan yang efektif. Nah, proses ini dihasilkan oleh alat yang disebut dengan aparatus destilasi fraksional ya. Jadi kalau tadi yang sederhana kita cukup gunakan satu kondensor, yang bertingkat kita gunakan dua kondensor. Nah, kalau untuk yang fraksional kita menggunakan aparatus fraksional atau kolom fraksional ya. Nah, kenapa harus ditambahkan kolom fraksional? Jadi ini untuk agar terjadi ya siklus penguapan kondensasi berulang ya dengan adanya permukaan bertingkat untuk terjadinya siklus pemisahan. Nah, apakah itu kolom fraksional gitu ya? Jadi kolom fraksional itu ditempatkan di antara labu destilasi dan distillation head ya. Jadi sama seperti ini ya, sebenarnya sama seperti
kondensor gitu ya. Jadi labu fraksional ini adalah pengganti kondensor ya apabila di destilasi ya, destilasi bertingkat. Ya, jadi kalau bertingkat kan di sininya kondensor pertama, di sini kondensor yang kedua, gitu ya. Nah, kalau di fraksional di sininya kondensor, ya, sedangkan di bagian yang berdiri ini ditempatkan tadi ya kolom fraksional. Nah, ini tujuan penggunaan tadi kolom fraksional ya. Jika kita lihat ini contohnya tadi ya, campuran toluen benzen 80-20 ya. Kemudian kita pisahkan dengan kolom fraksional. Nah, diharapkan lama-kelamaan nah terjadi penambahan gitu ya. Jadi kalau yang tadinya 80-20 naik jadi 30-70 gitu ya. Kita panaskan lagi, naik kembali berlanjut siklusnya gitu ya sampai diharapkan memang terjadi perbandingan ini ya 1:99 ya toluen dan benzennya. Jadi itu kalau yang fraksional gitu ya. Jadi pemisahannya secara bertahap. Nah, ini ada catatan sedikit ya. Ya sudah dibahas ini yang hanya benar untuk destilat tetesan pertama ya. Jadi ketika labu destilasi kehilangan uap satu komponen, kondisi titik awal untuk tetesan berikutnya akan berbeda gitu ya. Nah, pada contoh ini akan terdapat lebih banyak toluen ya pada labu destilasi sehingga dibutuhkan pemanasan yang lebih tinggi untuk membuat cairan mendidih dan memanaskan kolom destilasi ya. Jadi memang tadi ya toluen benzen ini titik didihnya berdekatan ya, jadi tidak mungkin menggunakan sederhana ya, pilihannya bisa menggunakan tadi ya bertingkat untuk mendapatkan konsentrasi yang memang kedua-duanya bisa terpisah gitu ya. Atau yang kedua tadi menggunakan fraksional dengan penambahan kolom fraksional tadi ya di susunan alatnya. Oke, ini yang terakhir adalah azeotrop ya. Ini dari grafik agak berbeda ya. Jadi suhunya dipanaskan kemudian diturunkan kemudian dipanaskan kembali ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi pada titik A ya, titik A pada kurva yang merupakan boiling point ya atau titik didih ya campuran pada kondisi sebelum mencapai azeotrop. Nah, campuran kemudian dididihkan dan uapnya dipisahkan dari sistem kesetimbangan ya, uap cair atau titik B ini ya. Ini uap cair. Uap ini kemudian didinginkan ya dan terkondensasi ya sampai di titik C. Nah, kondensat kemudian dididihkan, didinginkan dan seterusnya hingga mencapai azeotrop ya. Jadi ini dipanaskan ya, dipanaskan, didinginkan sampai kapan? Sampai mencapai titik azeotrop. Ya. Nah, pada titik azeotrop ini proses tidak dapat diteruskan ya karena komposisi campuran akan selalu tetap. Nah, pada gambar di atas titik azeotrop digambarkan sebagai pertemuan antara kurva saturated vapor dan saturated liquid. Nah, jadi ini ya. Jadi ini titik azeotrop detenteri dengan garis putus-putus ya. Ya, jadi ini titik maksimum saat memang dua campuran tersebut terpisah dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian ada aplikasi destilasi. Ya. Yang pertama tadi tentu saja kita ingin pisahkan air dan metanol dengan destilasi sederhana. Ya. Kemudian pembuatan air tawar dari air laut. Nah, kalau kemarin kita ingin dapatkan garam dari air laut menggunakan evaporasi. Nah, kalau ingin mendapatkan air tawar dari air laut, kita bisa gunakan proses destilasi. Oke, kemudian isolasi minyak atsiri dari tanaman. Nah, ini nanti ada contohnya ya di video. Jadi saya setelah ini akan tampilkan dua video ya. Silahkan kalian lihat ya, linknya ada di e-kuliah, ada dua video ya yang menggambarkan tentang pengaplikasian proses destilasi. Oke. Nah, ini proses destilasi yang lain ya untuk memisahkan bahan bakar gitu ya, bahan bakar dari minyak bumi. Ini kenapa ada yang bisa bentuknya bensin ya, ada yang jenisnya premium, pertamax gitu ya, solar dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya dengan proses dipisahkannya dengan proses destilasi. Ya, tentu saja dengan perbedaan suhu masing-masing ya. Oke. Nah, ini rangkaian alat destilasi di pabrik ya, lebih besar ukurannya dibandingkan dengan yang di laboratorium. Oke, mungkin itu saja mengenai destilasi ya.
Silahkan kalian lanjutkan untuk menonton video, ya videonya saya lampirkan di link ya di e-kuliah. Silahkan kalian tonton ya. Ada 2 video. Nah, kemudian nanti di akhir eh, perkuliahan akan ada kuis ya. Di 30 menit terakhir saya beri waktu masing-masing 2 kesempatan ya, masing-masing 15 menit. Ada 5 soal ya, silahkan dikerjakan. Oke. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Sekian, saya tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.